Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Ahmad Bintang Widikdo dengan NIM 212410101342 dari Program Studi Informatika Angkatan 2021 mata kuliah Basis Data kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas minggu ke-6 modul 3 DL. Yang pertama adalah implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Jadi kita membuat ERD laboratorium. Nah, untuk ERD-nya sendiri kita itu ada di atas, tapi saya punya yang lebih HD begitu. Nah, ini untuk melihatnya itu ada 11 entity. Yang pertama entity jenis barang, yang kedua entity barang, yang ketiga entity lab, yang keempat entity kepala lab, yang kelima itu ada entity dosen, yang keenam ada entity UKM, yang ketujuh ada entity aslab, yang kedelapan adalah entity pengembalian, yang sembilan ada entity peminjaman, yang ke-10 ada entity item peminjaman, dan yang terakhir adalah entity kegiatan. Nah, selanjutnya untuk nomor kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Nah, jadi setiap entity tersebut itu kita isi minimal tiga data begitu. Nah, untuk selanjutnya, pada tabel persimpangan detail pinjaman untuk primary key gunakan direct relationship, di mana foreign key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Yang keempat, implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi kelima, mungkin materi atau minggu kelima, PDL WT. Misalkan di soal yang ada di slide tersebut. Nah, untuk rental mobil sendiri itu ada di sini ya. Ini ada pabrikan, ini ada tipe, ada mobil, ada sopir, ada penyewaan, dan ada peminjaman. Nah, ini ERD-nya seperti ini. Lanjut saja membuat terlebih dahulu membuat ERD laboratorium ya di PostgreSQL. Pertama kita membuka PostgreSQL dengan password yang sudah kita setting sebelumnya diinstal. Lalu untuk membuat database laboratorium, kita cukup klik database ini, nah isinya. Nah, lanjut kita itu nanti ke Postgre. Nah, nanti setelah ke Postgre kita ke Schemas. Nah, di Schemas ini kita klik kanan dan query tool. Kita tulis saja create database dari laboratorium titik koma, titik dua atau titik koma gitu. Nah, terus dirannya itu diran satu-satu kalau di PostgreSQL, tidak bisa diran satu file gitu. Nah, arahnya seperti ini, misalkan ini create database ya, itu diran. Setelah itu kita refresh dan muncul hasilnya seperti ini, laboratorium. Setelah laboratorium kita buat dan kita kerjakan, maka hasilnya seperti ini ya, schemas, dan kita di klik query tool dan hasilnya seperti ini. Yang pertama kita buat dulu entity jenis barang. Nah, jadi di entity jenis barang itu kita menambahkan seperti ini, ya, entity jenis barang. Nah, kita membuat yang namanya dari atributnya itu nama jenis, keterangan, dan jenis barang. Nah, selanjutnya kita buat di sini. Nah, jenis barang ini small serial dan primary key. Kenapa primary key? Karena primary key adalah wajib isi, tidak boleh kosong. Nah, untuk nama jenis sendiri ini varchar 50, maksudnya 50 huruf ya. Nah, perbedaan dari varchar sendiri, kenapa kita memakai varchar tidak memakai char? Karena varchar kan variabel karakter. Nah, untuk 50 sendiri, jadi kita misalkan hanya menuliskan satu atau dua atau tiga huruf, misalkan jenis barangnya itu misalkan bernama meja, itu kan ada empat karakter atau bisa dibilang 4 huruf lah. Nah, kalau di varchar sendiri 4 huruf itu huruf ke-5 sampai huruf ke-50 karena kita menyediakan 50, kita mengisikan 50, jadi huruf ke-5 sampai ke-50 itu tidak ada. Nah, itu kalau varchar. Nah, sementara kalau karakter itu cuma char saja, itu huruf ke-5 dan sampai 50 dari nama meja itu ada, tapi kosong begitu. Jadi meja, tapi ada kosong gitu. Nah, ini kalau varchar beda lagi. Kalau varchar itu sendiri bisa dibilang itu kurang dari sama dengan 50 gitu. Kalau varchar itu harus 50. Jadi
ada atau tidak ada slide selanjutnya itu ditulis kosong. Itu kalau cari sendiri itu ada. Nah, not null ini tidak boleh kosong, dan keterangan itu kita tulis teks. Nah, itu untuk ngeran dari PG admin sendiri atau PostgreSQL sendiri itu kita caranya itu ngeblok, misalkan yang mau di-create itu apa, kita ini mau create entity jenis barang ya, dan atributnya itu ada ini ya, nama jenis, tangan, dan sekarang kita run sendiri. Nah, kalau ada tulisannya query rated successful, ya ini berarti kita sudah membuat tabel dari atau mungkin entity dari jenis barang gitu. Nah, kita caranya untuk mengeceknya itu bisa diklik dari database ini, kita refresh. Nah, setelah itu kita munculkan di laboratorium tadi dan kita tampilkan di tabel. Nah, tabel ini sudah ada sekarang kan, itu masuk. Nah, untuk mengganti menjadi sebentar ya, nah ini kan ada sumbernya Kenapa kok Karena unique identifier. Jadi mungkin nama jenis itu kan tidak mungkin sama. Jadi mungkin kalau sudah menginputkan benda satu dari benda satu yang lain sudah gitu. Jadi tidak boleh sama. Nah, untuk menjadi constraint-nya tadi jenis barang itu menjadi indikator seperti ini. Ada constraint jenis barang unique. Nah, ini untuk nama jenisnya kan di sini kan nama jenis kan unik. Jadi kita menjadikan unik itu caranya seperti ini, kita blok dulu kesetaraan. Nah, sukses. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk mengisi datanya itu kita menuliskan atau menambahkan tulisan insert to. Nah, insert to itu kita menambahkan yang mana? Jenis barang dulu, berarti ini jenis barang kan, atribut entity dari jenis barang, dan nama kita tulis nama jenis, jadi ini dulu spasi keterangan atau koma keterangan. Jadi terus kita tulis value itu isinya misalkan proyektor. Nah, proyektor itu masuk ke nama jenis, dan untuk menampilkan layar laptop ke LCD ini masuk ke keterangan. Nah, untuk itu kita memasukkan dulu kami ini kita menambahkan kan tadi kan minimal 3 data ya. Nah, itu kita blok dulu, kita run. Nah, ini datanya sudah masuk. Sudah masuk di sini tuh udah ada di jenis barang. Oh, ini tadi kolom, ya ini kolom. Nah, ini kolom ini atributnya kan tadi. Nah, ini udah masuk, tapi untuk menampilkannya itu di sininya itu kita dengan cara ngeblok ini select from jenis barang ini untuk menampilkannya di data output. Nah, ini kan sudah berhasil ya. Sudah berhasil, kita sudah membuat entity pertama yaitu entity jenis barang. Bentar, saya besarin dulu. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Sudah. Untuk entity yang kedua, menambahkan entity barang, yaitu kita membuat seperti entity yang pertama, yaitu kita create table saja dan barang. Nah, barangnya ini primary key ya. Primary key seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah bisa dibilang not null, atau bisa dibilang harus diisi gitu. Nah, untuk nomor serinya itu varchar kayak tadi, bisa menyesuaikan antara huruf itu, jadi not null juga, dan deskripsinya teks. Nah, ini kita membuat tabel barang. Nah, kita create dahulu. Nah, ini sukses ya. Jadi setelah kita membuat entity barang, itu kita tak lupa dan sering-sering juga merefresh karena data kita itu tidak bisa diupdate secara langsung di database-nya. Kemudian kita dicek di laboratorium dan selanjutnya kita beli jenis barang. Nah, ini. Nah, kita sudah menambahkan barang entity barang. Nah, kalau di sini tuh kalau di browsernya ini, kalau di servernya ini walaupun kita menginputkan atau mungkin mengeran tabel atau mungkin entity barang, itu yang kedua. Di sini munculnya itu yang pertama. Karena apa? Karena di sini itu tidak menerapkan pada ini, tidak sesuai pada rannya, itu sesuai pada QWERTY-nya. Jadi urutannya dari A sampai Z. Jadi ini karena barang, jadi muncul paling atas. Nah, selanjutnya di dalam barang itu kita cek. Nah, di sini ada unique identifier untuk nomor seri dan primary key untuk barang dan foreign key untuk lab ID, dan jenis barang. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya karena tadi sudah primary key,
di tabel di atribut barang. Selanjutnya kita menambahkan ini ya, add constraint nomor seri unique. Ini kan seperti yang tadi, dan tabel left not null. Ini alter tabel ini ya saya belum menjelaskan tentang alter tabel itu untuk mengganti atau menambahkan begitu dari atau mengubah setting dari entity. Misalkan kita entity alter table terus kita tulis entity apa terus add apa begitu. Add ini mungkin add constraint terus atributnya atau apa begitu. Terus apa yang kita rubah gitu selanjutnya. Nah, itu misalkan kita ini bisa run. Oh, runnya harus satu-satu ya. Nah, jadi untuk alter table sendiri kita itu harus run satu-satu juga. Tidak bisa run dan secara bersamaan walaupun sama alter table gitu. Kita run lagi sebentar, ini karena panjang kan. Nah, kita run. Ini kita run lagi. Nah, ini sudah. Oh, ini karena lab ini relation lab ini belum ada ya. Nah, sebentar, saya. Nah, setelah itu kita menginserkan apa yang ada di data tersebut. Nah, setelah kita menambahkan kita tidak bisa melihat di data output kecuali kita run select from barang. Gitu. Nah, baru muncul proyektor ini dan begitu. Nah, selanjutnya untuk lab sendiri itu ini entity kedua selesai. Nah, ini untuk entity lab. Nah, entity lab itu kita sama create lab serial primary ya, nama lab juga pacar 450 karena mengikuti sebagai DIRD RTT RRD 50. Nah, deskripsinya kolom. Nah, teks gitu. Nah, kita run saja ya. Nah, untuk run kita selesai. Nah, untuk lab sendiri, kita sudah membuat entity. Jadi kita refresh aja. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, kita sudah membuat 3 ya. Jadi kan sudah bareng juga dan barang sekarang kita di lab. Nah, untuk lab sendiri kita memasukkan nama lab dan deskripsi untuk pemrograman jaringan komputer dan BESDA. Kita masukkan aja sini sebentar. Nah, untuk value. Nah, untuk run sendiri itu kita bisa lihat di sini. Untuk run sendiri itu kita bisa mengerannya itu dari insert dulu sampai titik 2 koma ya. Jadi misalkan kalau satu ini nggak bisa dan ini bisa. Ini kalau select from ini berarti sampai sini. Nah, ini yang kita run. Nah, ini setelah kita masukkan. Nah, ini untuk menampilkannya. Kita run juga. Nah, maka hasilnya sudah muncul di sini ya. Nah, sudah muncul di sini juga. Nah, itu untuk entity lab. Selanjutnya ada entity dosen. Nah, untuk edisi dosen ini creatable juga dosen ID serial primary key. NIP-nya itu varchar juga 20 not null. Nama dosennya itu juga varchar dan not null. Kita run juga dosen di sini. Entity dosen. Nah, entity dosen sudah masuk ya. Sudah tinggal kita refresh. Nah, kita juga harus merefresh setiap saat begitu setelah kita run. Agar di browsernya itu sudah terupdate gitu. Yang di dosen sudah masuk dan selanjutnya alter table dosen add constraint NIP unique NIP. Nah, ini kenapa kita membuat unique dari sini dosen itu sebentar dosen. Nah, karena kenapa kok dosen? Nah, ini kenapa kok dosen itu unique identifier? Karena apa? Karena setiap NIP itu tidak sama halnya
kita itu mempunyai NIK begitu, nomor induk. Kalau tidak tahu NIP itu mungkin nomornya pegawai. Kalau mungkin di masyarakat itu NIK lah istilahnya. Nah, NIK kan atau NIP kan tidak mungkin sama setiap orang, gitu. Walaupun orangnya kembar atau bagaimanapun itu NIP-nya atau NIK-nya kan beda. Nah, itu makanya kita tulis unique identifier. Nah, setelah itu, sebentar. Nah, ini kan sudah di create tabel tadi ya. Makanya kita tulis tuh unique identifier. Kita alter tabel, kita run. Nah, kita run. Nah, sukses nih, sudah sukses. Oke. Nah, untuk menampilkannya sama seperti tadi, kita tampilkannya ini kita dengan cara run. Nah, kita juga select juga untuk menampilkannya. Nah, ini sudah masuk ya, 3 ya. Nah, ini NIP-nya ini jadi berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, mungkin kalau nama dosen itu sama, jadi kita tidak buat sebagai unique identifier. Karena misalkan di nama, mungkin ada nama kembar, gitu, nama yang mirip kan, pasti kan tidak bisa dong. Nah, karena itu kita tidak mungkin menuliskan nama dengan unique identifier. Oleh karena itu kita tuliskan di NIP-nya. Dan selanjutnya kepala lab. Nah, untuk kepala labnya sendiri itu kita buat entity-nya dengan cara create tabel kepala lab dan preference lab ini, dan kita langsung saja kita run. Nah, ini. Nah, seperti halnya ini, untuk lab-nya ini, untuk primary key berada di lab ID dan dosen ID. Gitu. Bentar, kepala lab. Nah, reference ini kepala lab ID, dosen ID sama kan? Nah, nama reference. Nah, untuk tanggal mulai itu kita karena tanggal itu dalam primary, dalam big admin itu date, dan tanggal selesai tidak date, status chart yang 1 not null. Nah, kita sudah run tadi. Oh ya, kita sudah run. Nah, untuk create kepala tabelnya itu kita refresh lagi ya. Nah, refresh lagi. Nah, ini sudah masuk kepala lab, dan kita selanjutnya itu insert to itu untuk menambahkan data dan value. Ini data-data yang kita masukkan begitu ya. Kita selanjutnya kita run atau mungkin F5. Nah, ini sudah selesai dan kita tampilkan di sini data output ini dengan cara tambahkan select from kepala lab. Jadi select plus bintang atau ya mungkin ini bintang from terus entity apa begitu sih 2, jadi selesai. Nah, itu udah masuk di dalam PG admin. Nah, ini untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya ada entity as lab. Jadi create table as lab. Nah, ini untuk serial primary key. Nah, ini untuk as lab ini serialnya primary key. Name-nya itu varchar not null. Nah, untuk namanya itu varchar juga 50 karena nama itu sedikit panjang daripada name, dan nomor HP itu varchar 20. Nomor HP kan sekitaran 9 sampai 13 atau mungkin ya segituan angka. Jadi kita run lagi. Nah, oh iya, saya juga lupa untuk menambahkan komen atau mungkin ya istilahnya kalau di Python kan dengan cara slash 2 kali ya. Ya, kalau di Big Admin itu dengan cara strip 2 kali. Jadi itu komen. Nah, setelah ini di create, nah ini kita refresh lagi karena refresh itu adalah mengubah menjadi update yang paling terbaru setelah kita run. Nah, ini aspeknya udah masuk ya. Dan kita alter tabel ini mengapa kita NIM ini membuat unique, karena seperti tadi NIM itu sama dengan NIK atau mungkin NIP bagi dosen. Jadi NIM ini tidak mungkin sama walaupun orangnya kembar sekaligus. Untuk nomor HP juga sama. Tidak mungkin dong kita mengetikkan satu nomor HP sama tetapi milik 2 orang. Jadi nomor HP ini milik 1 orang atau mungkin milik 1 user. Nah, untuk lab ID ini harus ditulis ya. Kan kita tulis not null, dan foreign key ini
juga kita tulis juga. Nah, ini kita run satu-satu. Untuk mengerannya itu kalau alter table sampai dengan titik 2 koma, jadi kita hanya bisa ngeran di sini. Kita run. Nah, alter table-nya kita sukses. Ini juga sukses. Ini juga sukses. Dan ini juga sukses. Nah, selanjutnya kita menambahkan data dari Aslet. Misalkan Asletnya itu ada yang namanya Agusta, Rusnya, dan Afif. Kita run saja. Nah, ini kan berurutan nama, koma, NIM, koma, nama, koma, nomor HP, koma, lab, ID. Jadi maksudnya tuh ini di NIM dulu, ini di nama, dan ini di nomor HP, ini lab ID. Gitu. Nah, sudah masuk, dan kita akan tampilkan di select from Aslet. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Ini adalah entity ke-6. Jadi kita tuliskan entity ke-7, UKM. UKM adalah primary key. Untuk UKM-nya itu primary key, dan padatnya itu 50, 0. Keterangannya itu juga tulis teks. Kita run. Nah, kita refresh kembali di skema dan di tabel. Nah, ini tabelnya udah masuk ya. Oh, di laboratorium salah menu. Nah, udah dimasuk nih UKM. Nah, untuk menambahkannya itu kita menambahkan unik. Karena apa? Karena nama UKM itu tidak mungkin sama. Misalkan ini dalam satu universitas ya. Mungkin dalam satu fakultas itu nama UKM antara UKM keagamaan dan UKM cinta alam itu tidak mungkin sama dong. Jadi kan UKM itu bisa dibilang kan beda gitu antar UKM. Nah, alter table kita makanya dengan nama kan unik identifier. Dan sukses. Nah, ini nama-namanya akan beda. Ada Astana, ada Laos, ada Binedi, ada Azhar. Nah, itu kita masukkan saja datanya, kita run. Nah, sukses kan. Nah, untuk menampilkan datanya kita bisa select from UKM dan kita run juga tadi. Nah, ini udah masuk ya, Astana, Laos, Binedi, Al-Azhar. Nah, ini sudah masuk entity yang ke-7. Selanjutnya ada entity kegiatan. Nah, untuk entity kegiatan sendiri itu primary key dan not null, varchar-nya itu not null, keterangan, nah tanggal kan udah tahu ya, tanggal kan date. Jadi kita tulis, kita run lagi di tanggal. Nah, kita refresh kembali. Sebentar. Nah, ini di entity kegiatan. Nah, terus kita berubah jadi nama kegiatan itu unique identifier karena nama kegiatan tidak mungkin sama, dan kegiatan UKM not null. Jadi kegiatan ini ke UKM ID. UKM ID itu UKM nomor ID apa begitu. Nah, itu kan tidak mungkin tidak diisi. Jadi kegiatan itu pasti ada yang menaunginya, UKM apa yang menaunginya. Gitu. Terus kegiatan ini kita menambahkan koreksi juga. Nah, ini kita run satu-satu ya. Sebentar, kita run. Sekarang kita run kedua. Run ketiga. Nah, ini sudah masuk ke dalam 8 entity, tetapi entity kegiatan ini kita belum masukkan nih datanya. Kita masukkan saja. Nah, ini caranya. Jadi sudah masuk. Nah, terus kita select juga, tidak lupa. Nah, sudah masuk. Ini milik apa, ini apa. Jadi sudah masuk ya. Jadi keterangannya apa gitu. Ini untuk entity ke-8, yaitu untuk entity kegiatan. Nah, untuk entity ke-9 peminjaman nih. Peminjaman primary key, tanggal pengajuan itu harus diisikan ya. Mungkin tanggal pengajuan itu tidak diisi. Nah, tanggal persediaannya juga diisi, tanggal keluar barang juga diisi. Nah, kita run saja. Nah, ini alasan not null juga. Not null kan tidak mungkin tidak diisi. Dan ini juga kita run juga. Nah, ini kita run juga. Foreign key. Dan ini juga kita run. Nah, selanjutnya kita tak lupa juga tes. Nah,
ini masukkan ke dalam entity peminjaman gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan data-datanya. Kita cukup run saja. Dan select form ini untuk menampilkan juga yang tadi kita run saja. Nah, untuk entity pengembalian, kita menambahkan ke table pengembalian ini primary key dan tanggal panggilan ini untuk membuat entity pengembalian. Kita run lagi. Nah, create table ini sudah terpasang ya. Kita cukup refresh. Nah, ngebug kayaknya. Nah, ini sudah masuk nih entity pengembalian. Dan kita masukkan ke dalam alter tabel, mengubahnya menjadi null. Nah, sukses, dan ini sukses. Dan kita tak lupa juga menambahkan data dari entity pengembalian. Kita masukkan entity pengembaliannya. Dan kita tampilkan juga entity pengembaliannya, atau mungkin mendata outputkan pengembaliannya. Nah, untuk entity selanjutnya itu ada entity peminjaman. Nah, atau mungkin entity terakhir. Nah, entity peminjaman ini varchar-nya itu 20. Ini sesuai dengan ini semua ya. Jadi varchar kita entity entity peminjaman. Jadi entity peminjaman ini kita tuliskan seperti ini juga, dan kita sesuaikan dengan di ERD-nya. Untuk entity peminjaman ini kita notulkan karena harus diisi juga, dan sekarang primary key, sekarang kita create juga. Nah, sukses nih. Jadi kita telah membuat 11 entity, dan alter tabel mengubah menjadi unique identifier karena nomor seri dari peminjaman itu kan berbeda-beda dan tidak mungkin sama begitu. Terus kita run juga yang perubahan alter tabel, dan selanjutnya pengembalian reference kita run juga. Sebentar, ini terlalu panjang. Kita run juga. Nah, selanjutnya itu ada insert to. Nah, ini untuk menambahkan value, menambahkan data. Jadi kita create. Nah, untuk select from ini kita tampilkan lagi. Sebentar. Mungkin bawa sendiri ya, ini kita tambahkan dulu aja. Nah, kita bisa select from. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita telah menyelesaikan tugas dari lab tersebut sesuai dengan ketentuannya. Dan selanjutnya ada ERD dari bengkel. Nah, ini ada ERD dari laboratorium kan. Nah, ini pasti dipakai. Nah, ini ada interface sewa mobil maksudnya. Ini skema, dan saya lanjutkan di skemanya ini di kanan. Query tool. Nah, sebelumnya saya telah membuat ERD dari sewa mobil. Nah, saya membukanya. Bukan ini. Jadi yang jenis barang. Bentar ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan atau mungkin menggunakan entity itu, entity bengkel mungkin tadi, entity namanya itu entity sewa mobil. Nah, untuk entity sewa mobil saya save di sebentar. Nah, pabrik. Jadi ada entity dari sewa mobil itu, ada entity yang namanya entity pabrikan, entity tipe, entity mobil, entity sopir, entity penyewaan, dan entity peminjaman. Nah, ini sesuai dengan ini, seperti ini, not null integer, dan ini not null, stringnya 100, stringnya 100, stringsnya 100, ini not null, ini null, bisa keterangannya ini kan bisa ditulis, bisa enggak kan kalau keterangan. Nah, ini mungkin sebentar lihat. Nah, nanti saja kita ke PG admin. Nah, ini saya membuat create tabel pabrik, entity pabrik.
Nah, ini primary key yang password-nya 500, kita run lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, terus kita insert tuh pabrik ini, nama pabrik, value-nya kita misalkan tulis kayak Toyota, Honda, dan BMW. Nah, kita tampilkan lagi di sel pabrik. Nah, kita tampilkan. Setelah kita tampilkan ini, kita tak lupa juga merefresh gitu. Sebentar. Nah, masuk pabrik kan. Nah, setelahnya itu kita membuat entity dari tipe. Jadi kita menggunakan primary key dan persennya 50, keterangannya teks. Keterangannya kan 0. Kalau 0 itu nggak bisa tulis gitu. Kalau 0 nggak bisa tulis. Keterangannya kan tidak wajib. Nah, setelah kita create dan berhasil, nah, selanjutnya kita mengubah menjadi pabrikan ID menjadi not null. Nih, yang tadi pabrikan. Nah, kita run lagi. Dan alter tabelnya kita pabriknya constraint, pabriknya itu jadi reference. Kita run, sudah berhasil, dan kita masukkan dari data di entity tipe, kita run juga dari kita tampilkan. Ini sudah masuk tipe kedua, atau mungkin data kedua, entity kedua maksud saya, maaf. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya di entity tipe. Dan selanjutnya ada entity mobil ke primary key. Tahun ini not null, jadi harus diisi juga, harga juga ditulis juga. Jadi tidak mungkin dan dia tidak ditulis. Nah, ini kita run juga. Nah, seperti yang tadi, sama halnya yang tadi, kita merubah menjadi not null dan constraint tipe variable key-nya. Kita run. Nah, kita juga kita menambahkan menjadi datanya ini tahun 1850.000 dan 4. Nah, kita select, ini masukkan lagi. Nah, untuk selanjutnya kita membuat entity penyewaan, karena ini primary key ya. Terus kembali entity-nya itu not null, hari sewanya not null, dan tujuan mobilnya itu not null juga. Jadi kita run lagi. Nah, ini alter tabelnya ini mobilnya ini kan not null. Kalau penyewaannya ini software ID-nya kan mungkin null kan, bisa diisi atau tidak. Kita run, dan kita run, dan kita run, dan kembali, dan kembali. Oh, ini belum di belum di refresh-nya. Terus not access, bentar. Ini kita run lagi. Oh, sebentar. Oh, ini kita refresh. Nah, kalau kita refresh ini di kita run lagi. Oh ya, nantinya ada masukkan saja ini. Ini kita masukkan saja ke sini. Nah, ini untuk masukkan datanya sangat Ngawi dan Bandung dan Bali. Itu untuk kita untuk menampilkan penyewaannya. Ini sudah tampil ya. Nah, ini selanjutnya kita membuat entity sopir, entity terakhir kedua begitu. Entity sopirnya itu dengan cara menuliskan atribut sopir ID, nama sopir, nama sopir, tarif sopir, dan nomor telepon. Nah, selanjutnya kita run saja. Sekarang, nah, kita selesai sukses ya. Ini langsung saja kita masukkan. Ini sama-sama supirnya, ada Muhammad, Reto, dan Dwi. Nah, ini select from-nya kita run juga, dan peminjaman juga kita membuat entity peminjaman kita run juga, dan ini nama yang orang yang meminjam kita run juga. Dan terakhir adalah select from, menampilkan juga kita kita run. Nah, hasilnya seperti ini, dan kita tak lupa untuk merefresh. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, maka seperti itu selesai. Nah, cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Mungkin kalau ada salah atau mungkin kurang jelas atau mungkin saya banyak salahnya, eh, saya juga saling belajar. Kesalahan bisa dikritik saja atau mungkin saran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.